wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Zulfani. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi. Apa itu text record? Maka dari itu, simaklah pemaparan materi yang akan saya sampaikan berikut ini. Sebelum masuk ke materi, kita lihat pembahasan yang akan saya sampaikan berikut ini, yaitu yang pertama, pengertian, yang kedua, tujuan dan fungsi, yang ketiga, jenis-jenis, yang keempat, struktur, yang kelima, kebahasan, dan yang keenam, contoh. Baik, kita masuk ke pengertian text record. Text record atau penceritaan adalah teks yang menceritakan kembali suatu peristiwa, kegiatan, kejadian, pengalaman masa lalu yang telah dilakukan atau diamati secara kronologis dengan tujuan untuk memberi informasi atau menghibur pembacanya, dan juga bisa keduanya. Teks cerita ulang atau teks record menceritakan kembali pengalaman masa lalu yang dialami oleh seseorang secara kronologis dengan tujuan untuk memberi informasi dan menghibur pembacanya. Teks record di dalamnya mengisahkan tokoh atau pelaku, peristiwa, dan masalah yang dihadapinya. Cerita tokoh tentang apa yang terjadi pada masa lampau sesuai dengan urutan waktu, peristiwa, kejadian, atau kegiatan yang menimpa seseorang atau berupa pengalaman seseorang. Lalu selanjutnya ada tujuan dan fungsi sosial text record. Tujuan sebuah text record atau teks penceritaan adalah untuk merekonstruksi peristiwa yang terjadi pada masa lalu agar pembaca dapat mengetahui dan belajar dari masa lalu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dengan kearifan yang bertambah. Adapun fungsi sosial text record antara lain, yang pertama menceritakan pengalaman atau peristiwa yang diamati, yang kedua menceritakan sesuatu secara runtut, yang ketiga mengandung nilai moral agar pembaca atau pendengar tidak mengalami kejadian yang sama, yang keempat menjadikan cerita tersebut sebagai hiburan bagi pembaca atau pendengar. Lalu yang selanjutnya, jenis-jenis text record. Yang pertama, text record personal adalah text record yang melibatkan penulis atau pencerita secara personal di dalamnya. Cerita ulang atau personal berfungsi untuk membangun keakraban antara penulis dan pembaca. Contoh text record personal adalah buku harian, surat pribadi, dan percakapan. Cerita ulang personal memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama berupa pengalaman personal penulis, kedua ditulis secara subjektif, dan yang ketiga menggunakan kata ganti orang pertama, aku dan kami, dan orang ketiga dia dan mereka. Yang kedua, ada text record faktual, adalah cerita yang merekam suatu peristiwa berdasarkan kenyataan. Contoh cerita ulang fakta atau faktual adalah catatan sejarah, biografi, autobiografi, laporan penelitian ilmiah, dan berita media massa. Cerita ulang fakta memiliki beberapa ciri berikut, yaitu pertama, penulisan waktu dilakukan secara detail untuk memudahkan pembaca memahami urutan suatu peristiwa. Dan yang kedua, akhir cerita ulang dapat diketahui dari hasil aktivitas atau kejadian, misalnya pada aktivitas ilmiah. Dan yang ketiga, pendeskripsian fakta dilakukan secara detail untuk menyediakan informasi semakin lengkap. Yang ketiga, text record imajinasi adalah cerita ulang yang diciptakan berdasarkan pengalaman imajinasi. Contoh cerita ulang imajinasi adalah cerita pendek dan novel. Cerita ulang imajinasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama berdasarkan pengalaman atau imajinasi dari penulis, yang kedua
menggunakan gaya bahasa tertentu. Lalu penjelasan yang selanjutnya ada struktur teks rekon, yaitu yang pertama judul, merupakan kata atau frasa kunci yang mewakili keseluruhan teks rekon. Yang kedua, orientasi, merupakan bagian pengenalan atau pembuka dari teks rekon. Orientasi ini berisikan gambaran umum tentang peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, termasuk menceritakan apa yang sedang terjadi, waktu, keadaan, dan juga tempat kejadian. Lalu yang ketiga, urutan peristiwa, merupakan bagian yang berisikan rekaman peristiwa lampau yang telah terjadi, juga rentetan peristiwa yang melatar belakangi kejadian peristiwa tersebut. Penceritaan itu disampaikan dalam urutan kronologis. Bagian inilah yang menjadi inti dari teks rekon atau teks penceritaan. Lalu yang keempat, reorientasi, merupakan bagian yang berisikan pembahasan ulang atau biasanya juga disertai dengan komentar pribadi penulis terhadap peristiwa atau kejadian yang diceritakan. Bagian ini merupakan tahapan yang bersifat opsional, artinya boleh saja bagian ini tidak disajikan oleh si penulis. Lalu di pembahasan selanjutnya ada ciri kebahasan teks rekon. Teks rekon atau teks penceritaan memiliki ciri-ciri kebahasan yang dapat membedakannya dengan jenis teks cerita lain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penceritaan waktu lampau, seperti pada saat itu, pada zaman dahulu, pada masa itu, dan lain-lain. Yang kedua, penggunaan kata-kata yang menunjukkan urutan peristiwa atau kronologis, seperti setelah, lalu, ketika itu, selanjutnya, dan lain-lain. Yang ketiga, penggunaan kata yang menunjukkan siapa, apa, kapan, di mana, bagaimana. Lalu partisipan aku, kami, mereka, dia, dan sebagainya. Yang keempat, penggunaan kata-kata yang menunjukkan nama tempat dan waktu, seperti 2 Agustus 2018, pukul 15.30, Indonesia. Dan yang kelima, penggunaan kata kerja aksi, seperti membuat, mengendarai, menggunakan, dan lain-lain. Lalu yang keenam, penggunaan kata sifat, seperti lelah, marah, kecewa, bahagia, dan lain-lain. Ya, selanjutnya contoh teks rekon. Di sini saya akan membacakan contoh teks rekon yang berjudul Berlibur ke Yogyakarta. Hari itu tanggal 23 Agustus 2016. Seminggu sebelumnya, aku telah mempersiapkan segalanya. Dan pada hari itu, aku telah siap untuk berangkat liburan. Pada pukul 9 pagi, aku berangkat ke stasiun. Dari rumah menuju stasiun kurang lebih butuh waktu 30 menit berjalan kaki. Sesampainya di stasiun, aku membeli sebuah tiket untuk pergi ke Yogyakarta. Perjalanan kereta dari Tulungagung ke Yogyakarta menempuh waktu sekitar 5 jam. Kereta berhenti di stasiun Tugu Yogyakarta sekitar pukul 3.15 sore hari. Aku tidak punya tujuan pasti untuk tempat-tempat yang akan kukunjungi. Oleh karena itulah, aku bisa merasa bebas untuk berpergian kemanapun di kota ini. Pertama-tama yang akan aku lakukan adalah berjalan-jalan di sepanjang Jalan Malioboro. Aku melihat banyak orang di sana. Mungkin mereka juga melakukan hal yang sama seperti yang aku lakukan, yaitu jalan-jalan dan sesekali berhenti di penjual barang kerajinan di sepanjang jalan tersebut. Pada pukul 6 sore, aku merasa sangat lelah dan lapar. Aku sedang berada di alun-alun kidul, sebelah selatan Keraton Yogyakarta. Aku melihat-melihat ke sekeliling dan menemukan sebuah angkringan. Di angkringan tersebut, aku memesan segelas es teh dan makan beberapa nasi kucing, sate, serta gorengan. Setelah makan, aku baru mulai memikirkan untuk mencari hotel murah untuk menginap selama beberapa hari di Yogyakarta.
Itulah kisahku yang akan selalu kuingat tentang liburan di Yogyakarta. Jadi analisis pada teks rekon ini adalah yang pertama judul. Terlihat jelas pada teks rekon itu berjudul berlibur ke Yogyakarta. Lalu yang kedua orientasi. Terlihat pada paragraf pertama terdapat orientasi, ditunjukkan dengan kalimat pertama, yaitu hari itu tanggal 23 Agustus 2016, seminggu sebelumnya, karena menjelaskan kejadian masa lampau atau awal mula perjalanan. Lalu yang ketiga urutan peristiwa. Di situ urutan peristiwa terjadi pada paragraf kedua dan ketiga karena menjelaskan isi dari teks rekon tersebut. Lalu yang keempat reorientasi. Reorientasi pada teks rekon ini terjadi pada paragraf keempat karena di situ menjelaskan komentar pribadi si penulis terhadap peristiwa tersebut. Lalu berikutnya ada analisis kebahasaan. Analisis kebahasaan pada teks rekon ini adalah yang pertama kata penjelas. Kata penjelas pada teks rekon ini ditunjukkan pada kata hari itu, seminggu sebelumnya, dan pada hari itu. Lalu yang kedua menunjukkan urutan peristiwa atau kronologis. Urutan peristiwa atau kronologis pada teks rekon ini ditunjukkan pada kata sesampainya di stasiun dan setelah makan. Lalu yang ketiga menunjukkan kata siapa, apa, kapan, di mana, bagaimana. Pada teks rekon ini ditunjukkan pada kata aku. Lalu yang keempat menunjukkan tempat dan waktu. Kata penjelas pada teks rekon ini adalah 23 Agustus 2016, 3.15 sore hari, pada pukul 9, pada pukul 6 sore, alun-alun kidul, dan Yogyakarta. Lalu yang kelima menggunakan kata kerja aksi. Kata penjelas pada teks ini ditunjukkan pada kata berangkat, membeli, berhenti, berjalan-jalan, melihat, menemukan, memesan, memikirkan, dan mencari. Lalu yang keenam penggunaan kata sifat. Kata penjelas pada teks ini adalah bebas. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.